Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang soal latihan ujian sekolah paket 1. Untuk part 1 ini saya akan membahas soal nomor 1 sampai 10. Kita mulai ya. Untuk nomor 1 ini masih membicarakan tentang bilangan bulat ya. Ingat kalau ada tanda kurung seperti ini berarti didahulukan dulu yang di dalam kurung ya, kemudian baru nanti dijumlah. Ini negatif 24 dibagi 3 itu hasilnya adalah negatif 8. Kemudian ditambah, dilihat yang kurung kedua ini negatif 3 dikali 4 itu jawabannya adalah negatif 12 gitu ya. Ini tandanya double seperti itu, berarti kita buat jadi satu ya. Positif dikali negatif itu hasilnya adalah negatif 12. Negatif 8 ditambah negatif 12 jadi negatif 8 negatif lagi 12, berarti jawabannya adalah negatif 20. Jawabannya adalah yang A gitu ya. Kemudian menuju ke nomor 2, ini tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Karena di sini di optionnya itu pilih pecahan biasa ya, makanya semuanya nanti kita jadikan pecahan biasa gitu. Soalnya kita baca ya, ibu memiliki tepung terigu 1,5 kg, kemudian membeli lagi 2 kg. Nah jadi tepungnya seluruhnya itu kan 1,5 ditambah 2 ya, berarti 3,5 kg. Kita buat jadi pecahan biasa ya, berarti kan 3,5 kg, atau bisa kita tulis ini 3 kali 2 6 ditambah 1 7, berarti 7/2 kg. Oke, kemudian tepung tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 2/3/4 kg. Yang ditanyakan tepung ibu sekarang adalah, nah berarti kan tinggal 7/2 itu ya, dikurangi 2 3/4. Nah ini 2 3/4 juga dijadikan pecahan biasa dulu. 2 kali 4 8, 8 tambah 3 berarti 11/4. Ingat untuk pecahan bisa dijumlahkan atau dikurangkan kalau penyebutnya sama. Itu ya, berarti di sini 4, di sini 4. 4 dibagi 2 dikali 7 berarti dia 14 dikurangi 11/4, jadinya adalah 3/4 gitu. Kalau nanti di optionnya itu semuanya dalam bentuk desimal, berarti semuanya kita juga jadikan desimal gitu ya, jadi menyesuaikan optionnya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ya, kita ke nomor 3. Nomor 3 masih tentang bilangan bulat. Nah ini sering keluar ya di soal ujian. Dalam sebuah kompetisi matematika terdiri dari 50 soal. Ini kalau benar dia akan mendapatkan skor 4, salah negatif 2, dan jika tidak dijawab adalah negatif 1. Jika Budi menjawab 40 soal, tadi soalnya semuanya ada 50 ya, berarti kalau dia menjawab 45 soal otomatis yang tidak dijawab itu 5 ya, berarti ya 5. Karena tadi soalnya 50. Kemudian dia menjawab benar itu adalah 36. Oke, kalau tadi mengerjakan 40 soal, yang benar adalah 36, berarti yang salah berapa? 9 ya. Oke. Ini kalau di total semuanya benar ya 50. Sekarang tadi kalau tidak dijawab itu nilainya adalah negatif 1. Kalau benar itu dia dikali 4, dia kalau salah itu dikali negatif 2. Oke, sekarang kita hitung, ini negatif 5, 36 kali 4 itu 144, kemudian 9 kali negatif 2 itu negatif 18. Oke, sekarang semuanya kita jumlah. Ini tadi paling gampang kan gini ya, 144 dikurangi 5 berarti kan 139. 139 dikurangi 18 berarti 120
1. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Itu skor yang diperoleh Budi. Jadi gitu ya. Biasanya yang tidak jawab itu 0, Kak. Ini -1, jadi mengikuti aturannya gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, ini masuk ke perbandingan senilai ya. Untuk menjamu 450 orang diperlukan 35 liter beras. Dengan beras 28 liter, banyak orang yang bisa dijamu adalah. Nah, ini tadi bisa kita tulis seperti ini ya. Kalau 450 orang itu butuhnya adalah 35 liter. Nah, padahal beras yang tersedia itu umpama 28 liter. Kira-kira orangnya di sini nanti itu yang mendapatkan lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Orangnya juga semakin sedikit kan ya. Ini tadi berasnya 35 liter itu 450 orang lah. Kalau 28 liter itu berapa orang? Nah, nanti orang yang akan mendapatkannya itu kan lebih sedikit ya yang dijamu seperti itu karena berasnya juga lebih sedikit. Itu masuknya ke perbandingan senilai gitu ya. Sekarang kita tinggal hitung. Berarti tinggal diperkan seperti ini ya. 35 per 28. Oke ya, 35 sama 28 itu sama-sama dicoret, bisa dibagi 7. Berarti di sini 5, di sini 4. Oke, 450 sama 5 bisa dicoret juga. Dicoret seperti ini, jadinya adalah 90. Oke, berarti X-nya dia dikali silang 90 kali 4. Berarti jawabannya adalah 360 orang. Nah, itu yang namanya perbandingan senilai. Itu ya. Kemudian sekarang nomor 5. Nah, kita masuk ke himpunan. Gitu ya. Nanti ada yang biasanya ditanyakan itu adalah irisan atau gabungan. Nah, yang di sini yang ditanyakan itu adalah gabungan karena bentuknya lambangnya U itu ya, union. Kalau nanti lambangnya yang seperti ini namanya irisan. Oke, sekarang ini kita data dulu anggota masing-masingnya. Untuk M dilihat ya, X di mana X kurang dari sama dengan 9, X anggota bilangan ganjil. Dilihat ini ada tanda kurang dari sama dengan, berarti nanti 9-nya ikut ya. Bilangan ganjil itu mulainya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, 9-nya ikut ya. Kemudian untuk anggota N diperhatikan, X itu kurang dari sama dengan 2 dan lebih dari sama dengan 2. Nanti 2-nya ikut berarti karena ada tanda ini sama dengannya ya. Terus kemudian kurang dari 11. X anggota bilangan prima. Nah, berarti mulainya kan 2, 3, 5, 7. Dah 11 nggak ikut ya karena tadi kurang dari 11. Oke, sekarang gabungan. Yang namanya gabungan itu semuanya ditulis. Kalau nanti ada anggota yang sama, cukup ditulis salah satu saja ya. Berarti 1, 2, 3, 5, 7, 9. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Umpama kalau nanti yang ditanyakan irisan ya, irisan itu cuma diambil anggota yang sama. Jadi M punya, N punya gitu. Nah, yang sama antara dua-duanya itu adalah 3, 5, 7. Itu kalau yang ditanyakan yang irisan gitu ya. Jadi cuma diambil anggota yang sama. Oke ya, itu tentang himpunan. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut ya ke nomor 6. Ini tentang aritmatika sosial. Budi membeli sebuah sepatu dengan harga 500.000. Karena ternyata sepatu tersebut kekecilan, Budi menjualnya kembali dengan menderita kerugian 10%. Budi menjual sepatu tersebut dengan harga, nggak mungkin ya harganya nanti lebih mahal karena dia mengalami kerugian gitu. Harganya makanya nanti mesti lebih murah daripada harga aslinya. Kita hitung dulu kerugiannya 10% ya, berarti 10 per 100 dikali 500.000. Oke, ini tinggal dicoret. Oke, berarti dia ruginya adalah 50.000. Oke, berarti harga jual sepatu itu tadi adalah harga beli dikurangi ruginya.
Berarti kan 500.000 dikurangi 50.000. Oke ya, jadinya adalah 450.000. Jawabannya adalah yang C. Itu untuk nomor 6 ya. Kemudian kita ke nomor 7. Nah, sebuah bangun datar memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Ini dulu kata kuncinya. Berarti jajar genjang bukan, layang-layang bukan, karena yang punya 4 sisi yang sama panjang itu kemungkinannya kalau nggak persegi belah ketupat gitu ya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar, ini juga masih sama, dua-duanya punya syarat. Nah, tetapi bukan merupakan sudut siku-siku. Nah, pasti jawabannya adalah belah ketupat, karena kalau persegi itu semua sudutnya siku-siku gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 8. Nomor 8. Besar sudut-sudut pada sebuah segitiga adalah, ingat ya, jumlah sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 gitu ya. Jadi kalau kita tulis A plus B plus C itu sama dengan 180 derajat. Di sini 60, di sini 45, di sini X-nya berarti 180. Oke, berarti 105 ditambah X sama dengan 180. Berarti X-nya tinggal 180 dikurangi 105. Berarti X-nya adalah 75 derajat. Berarti jawabannya D. Ingat ya, jumlah sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180. Itu sudah rumus. Kita lanjutkan ke nomor 9. Ini ada 2 bangun ya, jajar genjang sama belah ketupat. Diketahui di sini AB-nya adalah 16. Kemudian CE berarti ini ya. CE di sini 24. Nah, berarti di sini kan cuma 12 ya, separuhnya 12. Kemudian apalagi BD-nya adalah 10. BD-nya 10. Berarti di sini 5. Di sini 5. Oke. Nah, berarti BE kan bisa kita cari ya Mas ya. BE bisa kita cari dengan rumus Pythagoras ya. Berarti ini 5 12. Di sini BE-nya adalah 13. Oke ya, kita 13. Dah, yang ditanyakan adalah luas bangunnya. Luas bangunnya ya. Untuk jajar genjangnya ini di sini kan sudah diketahui tingginya kan yang ini 12-nya ini ya, berarti ya untuk jajar genjangnya, luas jajar genjang ini gampang ini. Luas jajar genjang itu rumusnya adalah alas dikali tinggi. Berarti 16 bukan kali 13 ya, karena yang tegak ini tingginya adalah 12 dikali 12. Kita hitung ya, saya juga belum ngurang-ngurang. 16 kali 12 berarti 8 masih 1 3 6. Oh, Masya Allah salah ya. 6 kali 2 itu, oke, 6 kali 2 itu adalah 12 masih 1 3 6 1 berarti 192. Oke, untuk luas jajar genjangnya adalah 192. Kemudian luas belah ketupat itu setengah kali D1 kali D2 ya. Atau ditulis seperti ini, D1 kali D2 dia dibagi 2. Berarti kan tadi 24 dikali 10 dibagi 2. Oke, ini bisa dicoret 12. Berarti adalah 120 ya. 120 ditambah 192. 120. Berarti 2 1 3 3 1 2. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, ini tentang luas gabungan ya. Kemudian sekarang kita ke nomor 10 terakhir ya. Ini
Ini adalah sudut saling berpelurus ya, AB, karena berada di satu garis lurus gitu ya. Di sini sudah ada 75. Ingat kalau sudut berpelurus itu jumlahnya adalah 180 ya. Berarti sudut BOC itu tinggal 180 derajat dikurangi 75 derajat. Berarti jawabannya adalah 105 derajat. Oke ya, ini tadi pembahasan dari nomor 1 sampai 10. Untuk part 2 kita lanjutkan untuk pembahasan 11 sampai 20. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.